Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini, kami semua dapat berkumpul dalam kegiatan acara talk show bersama Rektor dan Pimpinan ITENAS serta Ketua Ikatan Orang Tua Mahasiswa ITENAS dengan topik pembelajaran tatap muka di ITENAS. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rati. Saya Rati Widaiswati, salah seorang mahasiswi dari Prodi Teknik Lingkungan ITENAS. Di sini saya akan memandu jalannya acara dari awal hingga akhir. Sebelum memulai acara, mari kita membuka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, telah hadir bersama kita di acara talk show yang pagi hari yang cerah ini. Selamat datang kepada Ibu Profesor Melinda Nurbanasari PhD, selaku Rektor Institut Teknologi Nasional. Selamat datang kepada Bapak Tarsisius Kristiadi PhD, selaku Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Selamat datang kepada Bapak Abinot Sihotang STMT, selaku Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum. Selamat datang kepada Bapak Dani Rusirawan PhD, selaku Wakil Rektor dari Bidang Perencanaan Inovasi dan Kerjasama. Selamat datang kepada Bapak Dani Rusirawan, selamat datang kepada Bapak Jono Soeharto PhD, selaku Dekan dari Fakultas Teknik Industri. Selamat datang kepada Bapak Dr. Sony Darmawan STMT, selaku Dekan dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Selamat datang kepada Bapak Dr. Andri Masri MSN, selaku Dekan dari Fakultas Arsitektur dan Desain. Kemudian selamat datang kepada Bapak Risteru Leonardo Firmansyah STMT, selaku perwakilan dari Ikatan Orang Tua Mahasiswa ITENAS. Dan selamat datang kepada para perwakilan mahasiswa dari setiap fakultas. Ada dari Fakultas Teknik Industri, ada Kak Beni. Dari Fakultas Arsitektur dan Desain, ada Kak Jeki. Dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, ada Kak Dian. Baik, berdasarkan pengumuman nomor 2702/F03 Rektorat ITENAS _9 2021 tentang penyelenggaraan pembelajaran semester ganjil 2021/2022. Berdasarkan pengumuman tersebut, di pagi hari ini kita akan membahas dan berfokus pada kegiatan tatap muka di ITENAS. Sebagaimana yang kita tahu dari awal 2020, trimester awal 2020, ITENAS melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring karena adanya pandemik yang menyerang saat ini. Dan saat ini ITENAS akan melangkah maju dengan adanya kegiatan pembelajaran tatap muka. Waktu, mari kita berbincang bersama dengan Ibu Rektor dan pemaparannya dari Ibu Rektor terkait kegiatan tatap muka di ITENAS ini akan seperti apa, Ibu? Baik, terima kasih Ibu adik moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para WR, para dekan, ketua Ikatan Orang Tua Mahasiswa yang dihadiri oleh Pak Firman langsung di sini, kemudian juga tentunya adik-adik mahasiswa. Di sini ada perwakilan dari FTI, FTSP, dan FAD, dan juga yang saya hormati orang tua mahasiswa ITENAS yang mengikuti kegiatan ini secara online. Dan adik-adik mahasiswa yang kami banggakan yang juga hadir secara online pada kegiatan pagi hari ini. Seperti yang sudah disampaikan dan juga adik-adik mahasiswa khususnya sudah mengetahui, sudah menerima pengumuman bahwa berdasarkan SK Rektor tadi sudah disebutkan, insya Allah ITENAS akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka secara blended, jadi tidak full 100%.
secara offline yang insya Allah akan dilaksanakan nanti pada tanggal 22 November 2021 setelah pelaksanaan ujian tengah semester. Tentunya yang harus disadari bahwa kondisi ini dengan catatan masih apabila kondisi pandemi COVID-19 khususnya di Kota Bandung ini semakin membaik, dan juga tentunya bahwa kita berharap semua tidak ada lagi pembatasan-pembatasan yang memungkinkan kita sulit sekali untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Pada kesempatan ini tentunya suatu kesempatan yang baik bagi adik-adik mahasiswa khususnya untuk bisa bertanya langsung kepada kami, kira-kira apa saja sih yang harus dilakukan apabila nanti adik-adik akan masuk atau mengikuti pembelajaran tatap muka secara online. Pada dasarnya ITENAS sendiri sudah menyiapkan seperangkat baik itu fasilitas, sarana dan prasarana yang sesuai dengan ketentuan surat edaran Dirjen Dikti yang sudah membolehkan untuk pembelajaran tatap muka, di mana protokol kesehatan itu tetap harus dilaksanakan secara utuh. Dan jadi ini juga perlu ada kesadaran dari adik-adik mahasiswa semua nantinya apabila kita melaksanakan pembelajaran tatap muka untuk tidak berkerumun, artinya setelah kuliah, setelah jadwal kuliah itu harus langsung kembali ke rumah masing-masing atau ke tempat kos masing-masing, tidak ada apalagi nih kumpul-kumpul gitu ya, karena kita juga tidak membuka kantin ya, itu tidak dibolehkan. Kemudian kumpul-kumpul juga di student center itu juga belum dibolehkan. Nah, intinya adalah supaya ITENAS ini tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. ITENAS juga sudah melaporkan ke Satgas COVID Kota Bandung terkait dengan kesiapan ITENAS untuk melaksanakan proses pembelajaran tatap muka. Kemudian ITENAS juga sudah, kebetulan di sini mungkin adik-adik yang angkatan 2019 dan sebelumnya karena pernah masuk menginjakan kaki di ITENAS, tentunya sudah tahu kalau ITENAS memiliki klinik kesehatan. Nah, untuk adik-adik 2020-2021, nah ini klinik kesehatan ini bisa dimanfaatkan. Tentunya kami juga berharap tidak akan ada yang kena COVID ya, tetapi apabila tidak bisa dihindari, klinik ITENAS ini akan siap untuk membantu adik-adik mahasiswa apabila diperlukan. Kemudian ITENAS juga sudah bekerja sama dengan Rumah Sakit Santo Yusuf apabila ada kondisi-kondisi yang menunjukkan kegawat daruratan. Nah, sehingga di sini kami ingin menunjukkan juga kepada para orang tua bahwa ITENAS ini serius dan sangat mengantisipasi dan mematuhi semua segala peraturan dan ketentuan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Kemudian yang harus diingat juga, yang perlu disampaikan bahwa kalau tadi disampaikan bahwa aturannya adalah salah satunya setengah atau 50% dari kapasitas. Dengan arti kata bahwa tentunya tidak bisa satu kelas itu harus secara 100% dihadiri oleh peserta kuliah. Nanti Bapak WRK, Pak Kristiadi juga akan menyampaikan kalau menambahkan apabila memang diperlukan. Bagaimana sih teknisnya kuliah yang setengah masuk setengah tidak gitu ya. Kemudian juga jangan lupa untuk bisa ikut kuliah tatap muka ini harus ada izin dari orang tua sesuai dengan ketentuan dari pemerintah. Jadi kalau orang tua belum mengizinkan ya apa boleh buat ya. Adik-adik masih harus mengikuti kuliah secara online. Kemudian bagaimana ketentuan lainnya? Harus sudah divaksin. Ya, kalau seandainya belum divaksin bagaimana? Kami nanti dari ITENAS akan memfasilitasi vaksin, yaitu kami kerjasama dengan Kesdam TNI. Jadi untuk adik-adik mahasiswa yang belum divaksin, kami akan koordinir untuk dapat dilakukan vaksinasi. Lantas bagaimana kalau yang masih sakit atau misalnya punya komorbid, artinya penyakit bawaan ya, itu memang dimungkinkan untuk bisa tatap muka, tapi dengan catatan harus menunjukkan surat keterangan dokter. Langsung lalu bagaimana nih kalau yang nggak mau divaksin sama sekali? Nah, ini juga harus ada formulir pernyataan yang diisi. Nanti di sini bisa saya sampaikan Ketua Satgas COVID ITENAS itu adalah Bapak Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum, Bapak Abin Hotsi Hotang, yang dalam teknis nanti pelaksanaannya disupport oleh Kepala
BKU, Ibu Rini Ratnayanti. Demikian paparan singkat dari saya yang pada dasarnya kami menyadari bahwa proses pembelajaran tatap muka ini juga sudah kami konsultasikan dengan Ketua IOM waktu itu dengan Pak Firman, dan pada dasarnya IOM ini mensupport penuh ya Pak ya, dan menyadari sekali bahwa memang sudah seharusnya pembelajaran tatap muka kita coba untuk dimulai, karena ada hal-hal yang memang tidak bisa tercapai kalau hanya melalui online saja. Demikian paparan singkat dari saya, semoga kita bisa berdiskusi lebih banyak pada kesempatan ini untuk menggali lebih dalam lagi, sehingga adik-adik yang mungkin masih ganjelan-ganjelan yang belum jelas bisa ditanyakan langsung kepada pihak-pihak yang memang memegang kebijakan di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Rektor atas pemaparannya dan penjelasan awal terkait kegiatan tatap muka yang akan dilaksanakan di Etanas. Selanjutnya kita akan mendengarkan tanggapan dari Bapak Firmansyah terkait perwakilan Ikatan Orang Tua Mahasiswa tentang kegiatan tatap muka yang akan dilaksanakan di Etanas ini seperti apa? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya selaku Ketua Pembidana mewakili para orang tua, Ibu Rektor dan jajarannya, pada mahasiswa. Jadi pada prinsipnya saya pribadi dan mungkin juga banyak orang tua mahasiswa mensupport apa yang dilakukan Itenas. Tentunya yang dilakukan Itenas ini sudah dengan berbagai pertimbangan ya Bu ya, tidak asal membuat keputusan seperti itu. Memang itu bukan keputusan yang mudah, tapi saya rasa dengan semangat yang ada dan melihat situasi yang sekarang sudah mulai levelnya menurun, memang sudah selayaknya perkuliahan offline itu dilaksanakan walaupun dengan 50%. Karena saya pikir kita sebagai makhluk sosial perlu berinteraksi langsung dengan sesama ya Bu ya. Karena secara online itu plus minusnya juga, tapi saya rasa tetap fitrah kita sebagai manusia perlu berinteraksi secara langsung dengan sesama kita. Jadi mudah-mudahan kuliahan offline ini bisa berjalan dengan baik. Intinya sih lakukan saja dulu, kurang-kurang kan bisa kita perbaiki ya Bu. Saya rasa ini suatu inisiatif yang sangat bagus dari Itenas, dan mudah-mudahan mungkin orang tua mahasiswa juga support dengan inisiatif dari Itenas ini. Tadi sudah jelas dijelaskan Ibu Rektor bahwa Itenas sudah mengantisipasi berbagai hal, dari mulai yang belum vaksin ataupun yang tidak mau vaksin sudah ada jalan keluarnya Bu ya. Jadi itu sudah bagus sekali. Tinggal nanti orang tua mengizinkan dan mahasiswa juga siap untuk melakukan perkuliahan secara offline ini. Saya sih berharap perkuliahan ini bisa berjalan dengan baik. Mungkin nanti orang tua bisa support, ataupun ada yang perlu ditanyakan bisa langsung ke kami yang ada di sini, ataupun mahasiswa yang ada di Zoom bisa melakukan bisa bertanya langsung kepada kami. Mungkin sementara itu aja Bu. Semuanya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih kepada Bapak Firmansyah atas tanggapannya dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Baik, kalau gitu kita langsung masuk ke sesi diskusi. Di sini kita masuk ke sesi diskusi dan akan dibuka pertanyaannya oleh dari saya sendiri. Saya punya pertanyaan. Bagaimana perihal teknis dari pelaksanaan hybrid learning yang akan dilaksanakan, yang sudah direncanakan oleh tim Itenas ini? Seperti itu. Pelaksanaan kuliahnya ini dilaksanakan secara hybrid. Dan mata kuliah apa saja yang akan dihybridkan, kemudian mata kuliah apa saja yang akan di-full online-kan. Nah, ini ada yang megang data langsung, Bapak WRAK, Pak Kristiadi. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Bu Rektor bahwa
nanti pelaksanaan pembelajaran setelah UTS itu ya, artinya dalam rangka pembelajaran tatap muka terbatas itu dilaksanakan secara hybrid. Nah, mengingat ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu bahwa kapasitas kelas itu tidak boleh atau maksimal diisi 50% dan ada maksimalnya juga, itu juga 25 gitu ya. Maka pelaksanaannya nanti secara hybrid tadi ya, artinya tidak semua mahasiswa itu bisa datang ke kampus dalam waktu yang bersamaan. Ya, jadi nanti teknisnya kurang lebih kalau pada saat jadwal tertentu dalam mata kuliah itu kita laksanakan katakanlah pembelajaran, maka 50% itu dilaksanakan di kampus, artinya mahasiswa yang sudah kita jadwalkan untuk datang ke kampus mengikuti pembelajaran luring itu ya dilaksanakan di kampus, sedangkan sisanya itu dilaksanakan di rumah masing-masing secara daring. Jadi sini konsep hybridnya itu adalah separuh ada di kelas secara luring dan separuh lagi itu dilaksanakan di rumah masing-masing atau secara daring. Nah, bagaimana sekarang mata kuliahnya ya? Untuk tahap ini, untuk tahap awal ini tidak semua mata kuliah itu akan dilaksanakan secara hybrid. Jadi mengingat ketentuan yang dianjurkan oleh pemerintah itu, kita sudah memilih mata kuliah tertentu ya, hanya mata kuliah tertentu saja yang dilaksanakan pembelajaran secara hybrid ini. Nah, kemarin kita sudah berdiskusi dengan mempertimbangkan capaian pembelajaran, terus kemudian masalah teknis ya, maka kita sudah memilih paling tidak ketentuannya seperti ini, atau yang sudah kita pilih itu untuk mata kuliah semester 1 ya, itu kita pilih setiap prodi itu ada 2 mata kuliah. Untuk semester 3 itu juga 2 mata kuliah. Nah, sisanya itu ada yang 1, ada yang 2 ya, ada yang pokoknya tingkat 3 dan tingkat 4 itu pasti ada gitu ya. Cuma paling banter gitu ya, paling banyak itu ada 2, tapi ada juga yang 1 ya. Jadi sekali lagi bahwa tidak semua mata kuliah itu nanti akan dilaksanakan secara hybrid. Ya. Hanya mata kuliah tertentu ya yang akan dilaksanakan secara hybrid ini. Nah, apa mata kuliahnya? Tadi sudah saya sampaikan dan nanti akan kita umumkan ya, Termasuk jadwal siapa yang akan melaksanakan pembelajaran luring ya dan daringnya. Nanti akan kita umumkan lewat portal ya, lewat Sikat. Itu kira-kira ya. Baik, terima kasih tanggapannya dari Pak Kris terkait sistem dari hybrid learning ini. Untuk selanjutnya akan ada sesi tanya jawab yang bisa ditanyakan dari perwakilan setiap mahasiswanya dari FTI, FTSP, dari KBNI atau KJK atau Kadian yang ingin ditanyakan dan mungkin dapat mewakili pertanyaan teman-teman yang nggak bisa hadir di hari ini, boleh ditanyakan. Apa ada yang mau bertanya dulu? Silakan dari KJK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakaria Hadi, perwakilan dari Fakultas Arsitektur dan Desain. Saya ingin bertanya terlebih dahulu terkait fasilitas yang nantinya masih bisa diakses. Apa saja fasilitas yang masih dibuka terkait pembelajaran offline ini? Apakah dari perpustakaan masih dibuka, kantin, lapangan basket misalnya atau masjid, gitu. Apa saja yang masih bisa kita akses? Boleh Ibu langsung dijawab. Baik, terima kasih Zakaria. Mungkin saya tadi menambahkan sedikit yang pertanyaan tadi. Jadi tadi yang hybrid sama online, ada yang online, ada yang offline ya. Nah, jadi nanti untuk sistem kehadirannya itu tetap 80% itu wajib untuk mengikuti UAS. Nah, hadirannya tetap nanti lewat e-learning. Mau online, mau dia yang di rumah, dan ya modelnya kehadiran lewat yang e-learning. Jadi mungkin ini untuk untuk adik-adik mahasiswa yang 2019 dan sebelumnya ya, karena
pernah offline di sini, biasanya kan ada daftar hadir kuliah. Nah, itu nanti pada saat kebetulan nanti misalnya jadwalnya pas masuk, nah itu nggak ada DHK. Ya, jadi semuanya masuk lewat e-learning. Kemudian tentang fasilitas Zakaria yang bisa diakses, nah saya gambaran umum saja, nanti lebih detailnya Bapak WRKU. Nah, tapi sesuai dengan pengumuman yang tidak boleh dan ini juga sudah ketentuan dari pemerintah yang masih belum diizinkan untuk dibuka itu adalah yang memancing tempat kerumunan, kantin yang pasti. Jadi nanti adik-adik makanya kalau sudah selesai kuliah langsung pulang. Kalau misalnya ada kuliah berikutnya misalnya ya bekal aja lah gitu ya. Jadi karena kita kantin nggak ada, nggak boleh buka. Kemudian juga perpustakaan masih belum bisa dibuka karena itu juga salah satu tempat yang memungkinkan terjadinya kerumunan. Tapi pinjam buku boleh nggak? Boleh, karena ada fasilitas online. Misalnya kalau memang mau ngambil aja, nah itu bisa janjian kan lewat online ya. Biasanya kan ada pengiriman. Nah, terus sama student center. Nah ini adik-adik 2019 dan sebelumnya juga pasti udah pernah tahu student center. Nah itu juga salah satu tempat kerumunan. Makanya tidak diperbolehkan. Kalau masjid gimana? Masjid boleh digunakan, tapi dengan ketentuan yaitu protokol kesehatan harus dilaksanakan. Jadi mukena itu harus bawa sendiri, sajadah itu harus bawa sendiri. Jadi tidak ada mukena ataupun sejadah yang disediakan. Mungkin Pak Abin mau menambahkan? Oh cukup dulu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Dari Kak Jaki bagaimana Bapak sudah menjawab? Oke, kalau dari Kak Bening apa ada pertanyaannya juga? Silakan. Sebelumnya perkenalkan Pak Bu, saya Bening Fida, perwakilan dari Fakultas Teknologi Industri. Terkait sistem hybrid learning ini, saya izin bertanya, dari hasil surat yang didapatkan oleh mahasiswa, pengumuman mengenai sistem hybrid learning ini, mungkin banyak spekulasi di pikiran dan pandangan mahasiswa seperti itu. Karena penunjang nilai di kelas itu bukan hanya perkuliahan, namun juga ada praktikum, khususnya di fakultas saya, gitu, dan juga di jurusan saya, di prodi saya. Untuk kegiatan praktikum sendiri, itu apakah memang harus menyesuaikan atau mengikuti dengan sistem hybrid learning ini, khususnya di semester ini, karena memang ada beberapa laboratorium yang sudah menjalankan operasional di semester ini, seperti itu. Nah, kalaupun memang misalkan nanti perlu menyesuaikan dengan sistem hybrid learning di ITENAS ini, apakah dari sistem praktikum setiap laboratoriumnya itu diperbolehkan untuk menyesuaikan dengan sistem praktikumnya sendiri. Istilahnya seperti misalkan ITENAS sistem hybrid learning, namun laboratorium itu memilih untuk tetap online, gitu. Dengan mungkin ketidakmampuan asistennya ataupun hal-hal lain yang menyangkut hal tersebut, seperti itu. Nah juga terkait dengan praktikum, di prodi saya juga itu konten praktikum itu sangat banyak sekali, dan dulu ketika sebelum pandemi ini konten tersebut menyebabkan perkumpulan massa ataupun suatu antrian, istilahnya seperti pengumpulan laporan seperti itu dan presentasi segala macam. Nah itu apakah seluruh konten praktikum boleh dilaksanakan di ITENAS secara offline gitu ya, atau haruskah ada pembagian konten praktikum yang dilaksanakan secara offline ataupun secara online? Mungkin seperti itu Pak Bu. Terima kasih. Baik, bisa dijawab oleh bidang akademis mungkin Ibu ya? Dari bidang. Baik, nah ini teknisnya silahkan Pak Raka mungkin nanti disupport sama Dekan FTI ya. Baik, nanti memang berdasarkan pemilihan mata kuliah yang sudah kami lakukan untuk semester ganjil ini ya, semester ganjil 2021 itu memang untuk praktikum itu tetap akan dilaksanakan secara online ya umumnya. Nah, hanya mungkin ada 1-2 gitu ya. Kalau nggak salah dari teknik kimia itu yang kemarin memang ada 1 praktikum yang
diminta untuk yang offline juga. Tapi tetap kita untuk hal yang seperti itu kita akan melaksanakan secara online ya. Jadi seperti pengumpulan dan lain-lain itu tetap dilaksanakan secara online. Ya, artinya kalau di sini tadi saya menjelaskan bahwa hampir 95% mata kuliah praktikum itu tetap dilaksanakan secara online, ya online. Dan konsekuensinya apa ya? Kita mengikuti pelaksanaan praktikum secara semester yang kemarin ya, kemarin. Dan ini juga untuk pelaksanaan praktikum sampai dengan nanti UTS kan dilaksanakan secara online juga semuanya ya. Itu aja mungkin sudah jelas ya. Kira-kira seperti itu ya. Atau nanti Pak Jono bisa membantu. Pak Jono yang Terima kasih banyak Bu Rektor dan Pak Kris. Baik, terima kasih. Mungkin perlu saya sampaikan bahwa kami di FPI memang memberikan kebijakan untuk praktikum itu ada dua, yaitu untuk praktikum dasar seperti fisika dan bahasa Inggris itu wajib online. Jadi untuk praktikum dasar seperti fisika dan bahasa Inggris itu full online. Tapi untuk praktikum yang sudah masuk ke dalam keilmuannya, jadi praktikumnya yang sudah memiliki konten keilmuan dari prodi masing-masing, itu diperkenankan untuk membuka secara hybrid. Tapi adik-adik semua apabila memang tidak bisa ke ITENAS begitu ya, tidak diizinkan orang tua atau memang ada hal-hal lain, tidak bisa mengikuti praktikum secara offline atau secara hybrid, itu tidak usah khawatir karena memang yang praktikum online-nya masih tetap berjalan seperti biasa. Hanya memang kita akan membuka untuk yang mahasiswa bersedia untuk hadir secara hybrid. Nah, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kris juga bahwa memang mekanismenya adalah itu hanya untuk praktikum. Jadi adik-adik mahasiswa nanti datang khusus untuk praktikum saja. Bimbingan, pembicaraan awal, tes, kemudian pengumpulan laporan, pembicaraan akhir, itu semuanya dilakukan secara online. Semuanya dilakukan secara online kecuali praktikum itu saja. Jadi datang ke kampus hanya untuk praktikum, setelah praktikum pulang, begitu ya. Mungkin itu yang harus disampaikan. Banyak ya. Baik, dari kebeningan apakah sudah cukup menjawab? Baik. Ya, jadi tadi kalau misalkan yang bisa saya simpulkan, mungkin hanya prakteknya saja yang bisa dilaksanakan di ITENAS gitu ya. Kalau untuk pembatas, anggaplah misalkan prakteknya ada beberapa laboratorium yang akhirnya memilih untuk prakteknya di ITENAS, khususnya misalkan untuk semester ini gitu. Nah itu apakah ada pembatasan kelas untuk orangnya ataupun satu gedung misalkan ada kapasitas untuk orangnya itu berapa ataupun satu kelas itu kapasitasnya berapa, seperti itu Pak. Ya, untuk kapasitas dari laboratorium itu juga akan menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Jadi memang tidak mungkin nanti semua mahasiswa akan hadir begitu. Mereka akan tetap modulnya mungkin tidak akan semua dilaksanakan secara offline. Jadi misalkan satu kelompok mendapatkan 6 modul, mungkin nanti yang masuk ke lab hanya 2 atau 3 modul saja begitu ya. Dan itu untuk yang masuk ke labnya pun dibatasi sesuai dengan aturan dari pemerintah, yaitu hanya 50%. Dan itu dari masing-masing prodi itu sudah kita minta untuk menyiapkan mekanisme bagaimana pelaksanaan praktikum itu bisa berjalan secara hybrid gitu. Jadi mungkin nanti untuk detail per praktikumnya bisa nanti kita sampaikan oleh masing-masing kaprodinya begitu. Terima kasih Pak. Baik, jadi mungkin tambahan di FTI itu semuanya praktikum online kecuali di teknik kimia saja, dan itu pun hanya satu praktikum saja.
hanya satu praktikum saja. Jadi yang lainnya semuanya masih online. Di FTSP gimana Pak Dekan? 100% online. Kalau FAD nggak ada praktikum, biasanya studio ya istilahnya. Baik, terima kasih atas tanggapannya juga. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kadian mungkin, dan sebelumnya aku mau menginfokan untuk yang hadir di Zoom akan ada sesinya untuk bertanya di akhir nanti gitu. Dan selanjutnya oleh pertanyaan dari Kadian. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk MC. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Laitupa. Saya merupakan mahasiswa perwakilan dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Nah, sebelum saya masuk kepada pertanyaan saya, di sini saya mau mengucapkan saja kami dari selaku perwakilan mahasiswa tentunya sangat excited atau gembira sekali mendengar kabar ini Bapak Ibu. Karena memang ini merupakan momentum yang sudah kami tunggu sejak lama, kurang lebih 1,5 tahun ini. Karena saya rasa bukan cuma kami sebagai mahasiswa saja yang merindukan akan hal ini, tetapi para dosen kami pun juga di setiap program studi merasakan hal yang sama. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi pertanyaan saya ini sebelum kita jauh berbicara mengenai yang sekitar di kampus, nah saya tadi mendengar tanggapan dari Ibu Rektor bahwa untuk akses masuk di kampus itu kan harus syaratnya vaksin. Nah, yang menjadi pertanyaan saya gini Pak Bu, menurut sudut pandang saya, apabila ketika mahasiswa sudah divaksin itu, berarti itu kan cuma hanya menjadi syarat atau kelengkapan saja untuk akses masuk di kampus. Tetapi yang menjadi muncul pertanyaan saya tuh, ketika gini, contohnya ada studi kasus, di mana semisalnya ada mahasiswa atau dosen yang datang ke kampus, tetapi dia sudah berhasil masuk ke kampus nih dengan akses yang tadi yaitu syaratnya vaksin. Tetapi tanpa diketahui bahwa dia itu sedang mengalami penyakit COVID yang dimana termasuk dalam golongan OTG atau orang tanpa gejala. Nah, itu kan selain vaksinasi itu kan tidak bisa gitu mendeteksi si A, si B itu memang terkena virus COVID ini gitu. Nah, bagaimana tanggapan Bapak Ibu soal permasalahan ini seperti itu Pak Bu? Terima kasih. Pertanyaan bagus banget nih, betul. Jadi bahwa betul memang vaksin itu bukan menjamin juga ya kita tidak akan kena COVID ya. Bahwa itu salah satu ikhtiar lah, bentuk ikhtiar kita untuk bisa kuat menghadapi si virus yang bandel ini gitu ya. Nah, jadi Itanas mencoba membuat ada sistem masuk, nanti Pak RKU akan menjelaskan. Hanya saja memang ini perlu ada kesadaran dari semua pihak, baik mahasiswa, dosen, karyawan. Yang pertama, kalau dia nggak enak badan, itu memang sewajarnya harusnya dia tidak masuk kampus. Nah, lantas bagaimana kalau yang OTG? Nah, ini yang harus kita semua juga sadari, yang namanya OTG sebenarnya ya banyak ini berkeliaran ya. Oleh karena itu kita harus tetap menjaga imunitas kita. Kalau dari saya seperti itu ya. Jadi memang tidak bisa Itanas terus memonitor sampai ke detail tiap hari harus ada swab antigen, PCR itu nggak mungkin mewajibkan mahasiswa ataupun dosen seperti itu ya. Karena gimana juga itu menyangkut biaya, dan kalau kami berkeyakinan bahwa daya tahan tubuh kita lah yang harus kita maintain supaya setidaknya kita selalu dalam keadaan sehat dan juga tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi seandainya OTG, mungkin ini sudah banyak juga di TV ya, kalau kita tetap pakai masker, nah tingkat penularannya itu kan rendah. Seperti itu. Mungkin Pak WRKU bisa. Baik, terima kasih Bu Rektor. Mungkin sekaligus saya minta izin memberikan kesempatan untuk menjelaskan SOP prosedur yang nanti akan kita terapkan ketika kita memulai pembelajaran tatap muka. Jadi pertama ada yang namanya proses persiapan. Ya. Jadi tadi disampaikan oleh Bu Rektor bahwa sesuai dengan ketentuan dari Dirjen Dikti Ristek gitu ya, bahwa mahasiswa yang diizinkan untuk PTM terbatas ini itu harus mendapat izin dari orang tua, dan itu nanti akan dibuktikan dengan mengupload ya formulir pernyataan izin itu di dalam sistem informasi masuk kampus ITERAS SIMNAS ya. Nah,
Kalau seorang mahasiswa kita tidak menerima surat pernyataan atau izin dari orang tua, tentu yang bersangkutan harus tetap ikut online. Nah, ketika sudah mendapatkan itu, persyaratan lain ada tadi disebutkan oleh Bu Rektor bahwa sudah mengikuti vaksin 2 kali. Gitu. Nah, itu juga dibuktikan dengan mengupload sertifikatnya, dan tidak perlu ragu kerahasiaan sertifikat yang diupload di dalam sistem kita jaga, gitu ya. Jadi itu hanya untuk informasi saja di kita. Kemudian bagi mereka tadi yang belum 2 kali atau belum divaksin, nanti kita akan fasilitasi kerjasama dengan Dinkes Kota Bandung, Kesdam 3 Siliwangi, sudah kita lakukan beberapa kali. Nah, di dalam proses pelaksanaan, tadi memang yang bisa kita lakukan adalah pencegahan. Ya. Jadi penerapan protokol kesehatan ketika dia masuk, ketika mahasiswa masuk, dengan pengukuran temperatur, gitu ya, dengan pembatasan, karena yang boleh masuk hanya mereka yang tercatat di dalam Simnas, yang sudah diizinkan, nanti dengan pengecekan lewat barcode. Nah, kemudian tadi disampaikan oleh Pak WRAK, di dalam 1 hari, di dalam 1 sesi itu, kalau tidak salah, maksimum 500 orang mahasiswa yang masuk kampus. Nah, kalau kita hitung dari student body mahasiswa kita, saat ini mahasiswa kita sekitar 7.100, 7.000-an. Jadi 500 orang itu sebenarnya kurang dari 10%. Nah, itu salah satu upaya kita untuk mencegah. Kedua, penerapan protokol kesehatan. Ya, dengan menggunakan masker, menyediakan hand sanitizer di setiap gedung, kemudian juga menyediakan fasilitas cuci tangan di setiap pintu masuk gedung, kemudian dengan menjaga jarak, itu adalah upaya-upaya kita untuk mencegah penyebaran COVID-19. Saya kira itu udah prosedur standar. Nah, bagaimana kalau ada OTG? Ya memang, ya namanya OTG kita tidak bisa tahu kalau tidak dilakukan tes, gitu ya. Tetapi dengan upaya-upaya tadi, kita berharap bahwa kalaupun ada yang carrier OTG, dia tidak akan menyebar kemana-mana. Kemudian yang kedua, kita juga merencanakan sebenarnya untuk melakukan tes sampling, ya. Nanti kalau sudah perkuliahannya berjalan sekitar 2 minggu, nanti kita coba lakukan sebagai bahan evaluasi dari kita coba tes, mungkin 10 orang, gitu ya. Kita acak 10 orang mahasiswa dan dosen. Nah, untuk melihat kira-kira setelah proses pembelajaran tatap muka terbatas itu dilakukan, apakah memang ada penyebaran, gitu ya. Walaupun nanti kalaupun ada positif, kita tidak serta-merta bisa menyimpulkan bahwa itu terjadi di kampus. Tapi paling tidak kita bisa mengevaluasi efektivitas dari proses penerapan protokol kesehatan yang kita lakukan. Nah, kemudian kalau untuk yang menunjukkan gejala, tentu nanti akan ada himbauan-himbauan bahwa kalau ada yang bergejala, sebaiknya tidak masuk ke kampus, melaporkan. Kemudian kita juga tadi Bu Rektor menyampaikan, kita juga mengantisipasi dengan menyiapkan fasilitas kesehatan. Kita ada klinik, kita ada ambulans, ya. Di klinik kita setiap hari ada tenaga medis yang nanti dengan cepat kita bisa koordinasi kalau ada mahasiswa kita yang mengeluh terkait dengan kondisi kesehatannya. Jadi sekali lagi kami berusaha untuk menerapkan, menyiapkan protokol kesehatan dan juga sarana dan fasilitasnya agar nanti ketika proses pembelajaran tatap mukanya sudah berjalan, penyebarannya ya bisa kita hindari lah, bisa kita cegah, ya, sehingga yakin betul bahwa proses pembelajaran nanti yang kita laksanakan itu tidak akan menjadi sumber penyebaran penularan yang baru. Mungkin gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya Bapak dari Rektor WRKU. Berarti dari TENA sendiri sudah mempersiapkan semaksimal mungkin dari prokes dan juga tindakan lanjutan ketika ada worst case ternyata ada yang terindikasi, gitu ya, dan ketika ada akan pembelajaran luring di stop seperti itu. Baik. Terima kasih. Apa ada pertanyaan tambahan dari kalian Pak Kodes? Ya baik Pak, terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya. Intinya di sini saya mau mengambil kesimpulan saja bahwa memang betul apabila
kita walaupun dengan sudah protokol kesehatan yang ketat dan seperti dan lainnya, tetapi sebenarnya yang pencegahan pertama itu dari diri kita sendiri, di mana kita seperti harus mempertahankan imun tubuh kita dengan minum obat-obatan yang bervitamin seperti itu. Jadi itu saja. Makasih Pak Bu atas penjelasannya. Baik, terima kasih. Apa ada pertanyaan lain dari Kak Jeki atau dari Kak Bening, dari Kak Dian? Ada. Silahkan. Saya menambahkan sedikit terkait boleh. dengan yang vaksinasi, kemudian juga yang tadi tes fasilitas kesehatan, gitu ya, dan juga tes PCR yang kita lakukan sampling itu nanti semuanya free, ya. Itu ada pembiayanya semuanya dilakukan oleh Kitanas. Jadi tidak akan dibebankan kepada mahasiswa. Itu adalah bagian dari upaya kita, ya, upaya kita untuk menghindari adanya penyebaran di kampus. Baik, kalau begitu terima kasih. Aku ada pertanyaan tambahan dari saya pribadi. Saya seorang mahasiswi tingkat akhir, dan kalau untuk kegiatan bimbingan sendiri itu bagaimana? Bisa dijawab oleh dari akademik mungkin ya Ibu. Ya. Bimbingan kalau nggak salah ada slide-nya ya. Jadi sebenarnya kalau dari Itana sendiri untuk bimbingan tugas akhir itu masih diserahkan tanda kutip ya kepada pembimbingnya. Kalau memang masih bisa online silahkan online, tetapi memang jika diperlukan harus ada tatap muka. Nah ini ada tahapan yang harus dilakukan termasuk nanti daftar lewat Simnas. Rasanya kalau untuk tugas akhir sudah mulai 11 Oktober kemarin ya sudah bisa ya. Jadi pelaksanaannya juga itu ada jaga jarak itu ya minimal 1,5 meter. Nah jadi sebenarnya ini teknisnya online ataukah itu offline itu ada di pembimbingnya juga. Jadi bisa saja minggu ini mau online dulu karena belum diperlukan harus tatap muka secara langsung. Nah, tapi kalau studio saya ada teknisnya sendiri itu kalau studio. Mungkin Pak Dekan FAD mau, tapi tadi dari Prodi dari FTSP. Oh FTSP ya, FTSP nggak ada studio ya. Oke. Ada ya. Kalau begitu mungkin ada tambahan kalau untuk sistemnya studio bagaimana? Studio silakan Pak Andri mau menyampaikan. Ya, terima kasih Bu. Jadi kalau di studio kita sebenarnya tetap tadi seperti kata Bu Rektor sampai sejauh mana yang dibutuhkan gitu. Walaupun pada kenyataannya di bidang desain khususnya memang agak sulit untuk online. Karena contoh kasus misalnya kita harus cerita denah di arsitektur. Di arsitektur itu kalau misalnya denah, kalau kita bicaranya 17 inch atau 12 inch, padahal yang kita ceritakan itu satu gambar A0. Nah ini akan sulit gitu. Jadi kalaupun diperbesar gambarnya pecah. Nah ini memang kita biasanya diupayakan dulu secara general itu lewat Zoom. Tapi pada kasus-kasus yang sudah detail itu ya terpaksa kita memang harus offline. Memang tidak mudah gitu ya. Baik, kalau begitu terima kasih. Berarti dapat ditarik kesimpulan untuk kegiatan tertentu, studio tertentu akan dilaksanakan secara offline. Oke, baik. Terima kasih. Ada pertanyaan tambahan dari Kak Jeki tadi ya? Mangga, silahkan. Saya ingin bertanya mengenai fasilitas lagi ya mungkin. Tadi mungkin sudah dijawab bahwa fasilitas kantin ditutup ya Bu ya. Lalu bagaimana apakah ada jam isoma misalnya? Biasanya jam 12 sampai jam 1 terkait sholat atau makan terutama ya. Makan siang apakah mahasiswa diharuskan untuk
berbekal gitu Bu, ataukah kita bisa keluar masuk gitu ke warung-warung sekitar kampus misalnya gitu. Kalaupun diperbolehkan, apakah zona di luar kampus juga menjadi zona pengawasan kampus misalnya Bu? Ataukah memang kita tidak diperbolehkan untuk keluar masuk kampus di jam perkuliahan offline? Mungkin itu, terima kasih. Baik, ini nanti Pak PRK dan Pak PRKU nih akan membantu memperjelas ya. Jadi kalau ada ketentuan, jadi kalau mata kuliah itu misalnya 3 SKS, 3 SKS itu kalau kita offline normal itu kan di 2,5 jam ya. Nah, tapi nanti pada pelaksanaan tatap muka terbatas ini, untuk yang 3 SKS itu selama-lamanya hanya boleh 90 menit. Kekurangannya gimana? Nanti dosen akan asinkronus gitu ya kira-kira. Jadi yang tatap mukanya itu yang pakai sinkronus, yang jadwalnya gitu. Lantas yang 2 SKS bagaimana? Itu juga sama, kita batasi. Nah, artinya sebenarnya kekhawatiran tadi kalau seandainya ada mahasiswa kuliah misalnya pagi, kemudian nanti ada lagi siang, ya itu memang bisa keluar dulu dan rasanya mungkin tidak kalau dari penjadwalan itu jam 12.01 itu nggak akan kenabrak juga gitu. Karena tadi udah dibatasi maksimal hanya boleh 90 menit dalam satu kelas. Beda kalau kita 2,5 jam ya, memang bisa ngelabrak sampai jam 1 itu. Nah, tapi ini udah dibatasi sehingga kalau kami coba lihat di atas kertas dipetakan itu tidak ada tuh yang nabrak di jam 12.01. Jadi bagaimana kalau masih mau keluar dulu ya bisa aja keluar dulu beli makan gitu ya. Mungkin ini teknisnya Pak Abi nih sebentar. Baik, terima kasih Bu Rektor. Jadi pertama kalau kita lihat jadwal ya dari yang disampaikan oleh WRKK, karena memang mata kuliah yang offline ini juga terbatas, kelihatannya jangan dibayangkan seperti yang offline yang normal. Jadi ada mahasiswa yang kuliah dari pagi sampai sore. Ya. Nah, kedua, kalaupun nanti ternyata ada mahasiswa tertentu yang kebetulan mendapatkan jadwal pagi dan sore, ya sebenarnya kita berharap untuk meminimalisir kemungkinan potensi penyebaran, rasanya tidak ada salahnya juga membawa bekal dari rumah. Ya, itu mungkin menjadi bagian dari adaptasi kebiasaan baru, gitu ya. Nah, tetapi kalau ternyata tidak dimungkinkan, ya silakan, gitu ya. Silakan harus keluar dari kampus untuk makan siang, tetapi ya kembali. Tolong protokol kesehatan tetap diterapkan. Nah, bagaimana dengan sekitar kampus? Apakah ITENAS juga akan mengawasi? Rasanya kita nggak punya kewenangan sampai ke sana, gitu ya. Walaupun tentu dari pemerintah kota, pemerintah daerah juga sudah memberikan sosialisasi, gitu ya. Dan kita percaya mereka juga ketika membuka misalnya warung, tentu sudah juga mempertimbangkan protokol kesehatan. Jadi yang bisa kita lakukan yaitu tadi, kita memberikan himbauan kepada mahasiswa kita, dan juga mengingatkan, kalaupun harus makan di luar, tetap memperhatikan protokol kesehatan. Mungkin begitu ya. Baik, mungkin kesimpulannya adalah ada penyesuaian jadwal kuliah mungkin ya, tapi mungkin seperti misalnya saya dari FAD, dari arsitektur khususnya, ada kuliah studio yang biasanya 5 jam di kelas gitu kan, dari jam 11 sampai jam 4, jam 5 gitu Bu. Jadi mungkin masih bisa diperbolehkan untuk keluar mencari makan gitu Bu, misalnya. Ya, jadi saya langsung jawab ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Rektor bahwa bahkan yang perkuliahan yang 3 SKS pun maksimum 90 menit. Nanti yang studio yang 6 jam begitu ya atau lebih, polanya kurang lebih sama. Jadi setiap 90 menit nanti kita akan ada jeda dulu ya. Ruangan kita kosongkan, anak-anak silakan mau menunggu di luar atau memang ada yang ingin makan silakan. Nah, jadi akan kita lakukan proses paling tidak secara natural gitu ya, ada sirkulasi penggantian udara. Jadi kita kosongkan setengah jam, nanti masuk lagi untuk sesi yang berikutnya. Jadi SOP yang sudah dibuatkan oleh bagian umum Satgas kurang lebih seperti itu. Terima kasih atas jawabannya.
Baik, kalau begitu terima kasih Kak Jeki. Dari Kak Bening atau Kak Dian ada pertanyaan tambahan? Ada. Boleh. Izin bertanya lagi Pak, Bu. Mungkin balik lagi mengenai sistem hybrid learning ini. Jadi apa tolak ukur dari sistem ini akan mengalami perubahan lagi ataupun akan mengalami pemberhentian? Anggaplah misalkan tadi ada satu orang mahasiswa yang terpapar COVID, apakah memang nanti di tengah-tengah itu akan ada perubahan sistem kembali, yang misalkan tadinya dari sistem hybrid learning menjadi sistem online full kembali, atau seperti apa gitu dari pihak ITENAS? Terima kasih Pak. Terima kasih banget. Jadi ITENAS tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan semua warga kampus. Jadi apabila nanti ketua Satgas COVID-nya Bapak WRKU dan nanti ada tim Satgas COVID, makanya tadi disampaikan. Nah, ini yang diperlukan adalah kesadaran dari kita semua. Apabila terkonfirmasi itu harus segera lapor. Kalau nggak lapor ya kita nggak tahu ya. Nah, jadi nanti apabila memang ternyata diperlukan dan ini sudah mengkhawatirkan, ya nggak perlu nunggu sampai banyak gitu ya. Itu kita akan lakukan secara online. Jadi nanti dinamis sekali. Bisa saja mungkin minggu depan mulai Senin sudah langsung online diberlakukan, atau bisa saja tergantung report hari ini seperti apa, besok langsung diberlakukan online. Karena sekarang ITENAS itu kan ada fasilitas WA Blast ya, jadi dengan mudah pengumuman itu bisa tersampaikan kepada para mahasiswa. Oleh karena itu para mahasiswa jangan sering-sering ganti WA. Nomor WA. Kalau ganti lapor ke BA, kalau enggak nggak nyampe ya. Nah itu jadi update terus tuh nomornya ya. Baik, Pak Bin ada mau disampaikan? Baik, kalau gitu dari Kak Bening gimana cukup? Izin bertanya lagi. Terkait pembatasan-pembatasan yang ada di ITENAS dari sistem hybrid learning ini kan tadi ada pembatasan waktu, pembatasan fasilitas seperti itu ya. Mungkin bertanyanya perihal jam operasional dari ITENAS-nya sendiri di sistem hybrid learning ini tuh dimulai dari pukul berapa hingga pukul berapa, dan apakah ketika memang mahasiswa sudah anggaplah selesai jam perkuliahan, apakah memang diperbolehkan untuk berada di sekitar ITENAS sampai batas jam operasional tersebut, atau ketika memang setelah jam perkuliahan selesai memang harus diwajibkan untuk keluar dari lingkungan ITENAS seperti itu Pak. Nanti Pak Weraka akan membantu perjelas. Jadi kalau untuk jadwal kuliah hybrid itu sama dengan jadwal kuliah yang sekarang, jadi nggak akan diubah. Karena kalau diubah bisa berantakan semua. Nah, jadi kalau jadwal kuliahnya jam 7 ya maka hybrid akan jam 7 dimulai gitu. Jadi tidak akan diubah. Nah, tadi disampaikan kami itu sudah memetakan, tadi Pak Kris menyampaikan mata kuliah semester 1 itu 2 mata kuliah semua prodi. Semester 3 juga 2 mata kuliah yang dihybridkan. Kemudian semester 5 dan 7 ada yang 1, ada yang 2. Nah, kami sudah petakan itu juga termasuk jamnya sehingga dalam satu hari itu tidak akan terjadi penumpukan yang berlebihan. Bahkan kami masih, itu pun dengan asumsi 100% mahasiswa peserta mata kuliah hybrid ini disetujui oleh orang tua. Dan juga akan ikut ke Bandung gitu ya, disetujui, tapi kalau masih memilih online kan bisa aja gitu ya. Artinya, udah kapok nih setengah semester lagi ya silahkan saja. Itu kita nggak akan paksa. Nah, sehingga kalau seandainya apabila kuliah itu sudah selesai, nah selayaknya lah harusnya memang pulang. Apalagi kalau baru ada jam kuliahnya misalnya baru ada jam 2 gitu ya, kuliahnya tadi jam 7, selesai jam berapa, jam setengah 9, ya pulang dulu saja. Nanti siang masuk lagi. Beda kalau misalnya hanya nunggu 1 jaman ya silahkan duduk-duduk di luar gitu. Maksudnya di taman gitu ya, bukan di luar ITENAS. Pak Kris ada mau ditambahkan? Baik, untuk sesi pembelajaran ya, pembelajaran tadi jadwalnya memang sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan untuk semester ini gitu ya. Nah, pada prakteknya sesuai dengan jadwal yang sudah kita susun untuk pembelajaran hybrid ini memang mulai dari jam 7 dan selesai itu pembelajaran terakhir itu adalah jam 3, artinya nanti jam 4 lebih 10 itu sudah beres gitu ya pembelajaran hybridnya. Artinya tidak ada yang kegiatan sampai lebih dari jam 5 itu nggak ada ya. Nah,
kemungkinan bagaimana untuk yang setelah itu ya, setelah pembelajaran ya tentu saja semuanya harus pulang gitu ya, nggak boleh ada yang nginep berkegiatan ekstrakurikuler pun sepertinya juga tidak bisa kan ya dilaksanakan di kampus ini gitu ya. Ya, saya tambahkan yang disampaikan Bu Rektor dan Pak WRAK. Jadi nanti dari sekarang sebenarnya kita juga sudah punya satgas COVID di ITENAS. Nah, nanti juga dalam proses setelah pembelajaran tatap muka, nanti satgas ini juga akan bekerja berkeliling. Jadi mohon adik-adik mahasiswa nanti yang ikut kuliah tatap muka, ya pertama kami himbau minta bantuan kerjasamanya dengan kesadaran mengikuti peraturan-peraturan protokol kesehatan. Di setiap gedung, di pintu masuk, di beberapa tempat, itu kita sudah menempelkan stiker-stiker, kemudian juga flyer-flyer informasi tentang protokol kesehatannya. Mohon dipatuhi. Nah, selain itu, kita juga punya petugas Satgas COVID yang nanti akan berkeliling secara rutin. Jadi kalau ada mahasiswa yang terlihat ada di ruang kelas, mereka nanti akan menanyakan, ini menunggu atau memang sudah tidak ada jadwal, dan kalau memang sudah tidak ada jadwal, ya nanti akan diminta pulang. Jadi mohon bantuanlah kerjasama dari juga mahasiswa, karena ini untuk kepentingan kita semua. Kemudian ketika keluar, nanti juga adik-adik juga akan diminta untuk barcode kembali. Nah, jadi kami ingin mengevaluasi seberapa tingkat kepatuhan kita, mahasiswa, terhadap ketentuan yang ada. Karena di dalam Sinmas sudah terlihat jadwal setiap anak, setiap mahasiswa. Hari ini dia kuliah jam berapa sampai jam berapa, nanti kita akan lihat, kita evaluasi, anak ini masuk jam berapa dan pulang jam berapa. Jadi kita akan coba mengevaluasi tingkat kepatuhannya. Dan itu menjadi pertimbangan kita nanti untuk mengambil kebijakan terkait dengan tahap-tahap berikutnya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi yang kita butuhkan, kita sudah siapkan protokolnya, tapi kita butuh kerjasama dari mahasiswa untuk mengikutinya. Baik, kalau begitu terima kasih atas tanggapannya. Aku punya pertanyaan satu. Pertanyaannya, jika posisi mahasiswa ini berada di luar kota atau di negara yang berbeda, dan mahasiswa ini hanya mendapatkan 1 atau 2 matkul saja yang offline. Dan apakah ada pilihan lain terhadap mahasiswa tersebut untuk tetap online saja atau bagaimana? Seperti itu, dan bisa dijawab. Untuk apabila seandainya mata kuliahnya ternyata hibrid gitu ya, tapi mahasiswanya tetap ingin online. Susahnya ada di mahasiswa. Karena nggak akan maksa. Jadi kalau seandainya mahasiswa menginginkan, mungkin ya, ini adik-adik yang masih, yang kemarin kalau saya lihat kan di 2021, 2020 mungkin di Papua, ya ada yang di mana Nusa Tenggara, udah masih tetap menginginkan online, silahkan, nggak masalah. Jadi keputusan tetap itu ada di mahasiswa untuk memilih apakah mau ikut yang tatap muka terbatas ini ataukah mau tetap dilaksanakan secara online. Nah, ITENAS ini kan tetap memfasilitasi hybrid tadi. Jadi kalaupun itu dilaksanakan dosennya kuliah di kelas, nah itu ada fasilitas kamera dari si laptopnya dosen, kita udah siapkan sehingga tetap mahasiswa yang online di rumah masing-masing itu mengikuti kuliahnya dosen di ruang kelas tersebut. Dan selanjutnya ada pertanyaan terakhir dari Kak Dian. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Nah, tadi berbicara mengenai sistem pembelajaran di kampus itu seperti apa. Nah, mungkin pertanyaan saya ini agak beda, di mana saya ingin menanyakan tentang bagaimana sih untuk peran UKM atau HMJ sendiri di kampus itu seperti apa? Apakah memang akan diselenggarakan atau tidak? Karena mengingat begini Bapak Ibu, walaupun kita baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi begini Bapak Ibu, untuk proses pembelajaran sendiri di kampus,
Nah, itu kan memang tadi sudah dibahas. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan saya, untuk kegiatan UKM atau HMJ sendiri, nah itu akan tetap diselenggarakan atau tidak? Karena mengingat begini Bapak Ibu, walaupun tujuan kami sebagai mahasiswa untuk kuliah, tetapi kami rasa untuk kegiatan UKM atau HMJ sendiri merupakan kegiatan yang memang melatih soft skill kita. Jadi maka dari itu saya ingin bertanya apakah nanti ada dilaksanakan atau tidak, karena mengingat juga saya sebagai perwakilan dari himpunan juga di sini banyak program kerja yang tentunya sudah kami rancang untuk direalisasikan nanti. Nah, kami juga berharap apabila dari program kerja tersebut ada gitu salah satu program kerja yang dapat direalisasikan di kampus. Contohnya seperti pada kegiatan kemarin tuh kalau di program studi saya yaitu di Teknik Geodesi ada yang namanya PSGD. Nah, itu PSGD pelepasan sarjana teknik geodesi. Nah, itu juga saya rasa bukan cuma di himpunan saya juga, tetapi di himpunan lain juga melaksanakan kegiatan seperti itu. Nah, bagaimana tanggapannya Bapak Ibu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, untuk intinya adalah untuk kegiatan kemahasiswaan, apakah itu himpunan, apakah itu yang ada di student center yang ekskul ya. Nah, ini kalau kami melihatnya masih belum dibuka seperti kuliah. Karena dengan pertimbangan bahwa kami saat ini fokus kepada proses pembelajarannya terlebih dahulu. Nah, jadi kami akan melihat bertahap. Nah, nggak mungkin kami mau serentak semuanya gitu ya. Makanya kalau dilihat pembukaan pertama itu 11 Oktober yang tugas akhir dulu. Kemudian dimulai mahasiswa 22 November. Nah, sangat-sangat kami akan evaluasi, bukan hal yang tidak mungkin nanti kalau sudah memungkinkan semua warga kampus ini bisa saling mematuhi, terutama mahasiswa ITENAS, ya kami akan relaksasi lagi, kami kendorkan gitu. Jadi ya seperti pemerintah lah tiap minggu dievaluasi gitu. Jadi kami memang menyadari bahwa soft skill mahasiswa itu kan didapat dari himpunan, kegiatan himpunan dan juga kegiatan UKM. Tapi ya mohon pengertiannya, kami pun ini menjadi boleh dibilang taruhan tanda kutip ya untuk nama baik juga, jangan sampai ada klaster ITENAS. Nah, itu yang tidak kami inginkan. Jadi kami mendahulukan yang wajib-wajibnya dulu gitu. Nah, tapi ini sangat dinamis. Kalau memang semakin membaik, ya tentunya kami juga akan mulai kendorkan untuk mengizinkan kegiatan himpunan ataupun UKM di kampus. Sebenarnya kalau untuk yang keikutsertaan lomba-lomba itu sebenarnya kasuistik ya, itu sangat dimungkinkan. Untuk misalnya kayak kemarin ada dari TK ya, TK itu camp IKAR. Nah, itu kami izinkan. Jadi kalau ada tujuan yang jelasnya itu kasuistik kami izinkan. Tapi kalau seandainya mau dibuka semua seperti pembelajaran terbatas gitu, itu belum. Memang kami nanti akan evaluasi dan bukan hal yang tidak mungkin akan kami izinkan juga terbatas. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas tanggapannya. Untuk pertanyaan penutupan sesi offline di sini sebelum kita beralih ke Zoom, apakah ada tanggapan dari Pak Firman? Ya, tanggapan dan juga beberapa pertanyaan sedikit. Baik, terima kasih. Mungkin sedikit aja tadi menyambung dari pertanyaan mahasiswa, Bu. Seandainya kan tadi ditanyakan kalau kuliahnya ada pagi terus nanti ada siang, kan mahasiswa pulang. Nah, apakah saya tidak tahu nih jadwalnya seperti apa? Apakah lebih efektif misalnya jadwal pada siang atau gimana itu? Karena kan kasihan dulu kalau harus pulang dulu kan, ya ongkosnya segala macam dan potensi risiko di luar itu besar juga gitu. Nah, mungkin seperti apa kebijakan dari ITENAS itu aja Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Firman. Kami kalau harus merubah jadwal kuliah resikonya tinggi sekali Pak. Berantakannya langsung itu bentrok dan sangat-sangat tidak memungkinkan untuk merubah jadwal perkuliahan di tengah-tengah semester atau pada saat semester berjalan, sehingga kalau memang seandainya tadi ada jeda antar kuliah, ya pada dasarnya kalau memang mau menunggu di kampus itu masih memungkinkan. Karena kami sudah memperhitungkan juga apabila jadwal kuliahnya itu tadi ya semester 1 2 mata kuliah, semester 3 2 mata kuliah dan seterusnya, dan 100% peserta hybrid mata kuliah ini hadir,
Dan berada di kampus dari pagi sampai sore itu tidak akan sampai 1000. Kami sudah perhitungkan itu. Jadi yang penting nyebar, jangan berkerumun gitu aja. Jadi kalau mau diem di kampus aja juga masih memungkinkan. Baik, kalau begitu Ibu terima kasih. Apakah cukup Pak Firman? Langsung saja kita ke sesi diskusi barengan sama teman-teman melalui media Zoom. Jika ada yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand-nya terlebih dahulu. Sudah cukup banyak yang ingin bertanya terkait kegiatan tatap muka ini. Oke, boleh dilihat. Ada 5 pertanyaan. Baik, yang pertama dari bisa dipin. Kurang terbaca. Oh, oke, dari Syansuri ya itu. Dari kurang. Dari Syansuri Munir apa? Oke. Oke, pertanyaan pertama dari Tri Kusumaningtyas. Dari Ibu Tri Kusumaningtyas, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya apresiat sekali atas penjelasan pada siang ini. Saya ingin menyampaikan saja bahwa kebetulan putra saya di desain interior, itu sekarang semester 7, dan melakukan praktek kerja dan magang. Dan perusahaan di mana dia praktek itu sudah mewajibkan untuk WFO. Itu mungkin perlu saya sampaikan bahwa jadi seminggu sekali dia sudah mengikuti kegiatan di kantor di mana dia praktek kerja. Dan mungkin juga ITENAS perlu mengetahui bahwa ini sudah berjalan begitu, Ibu, saya sampaikan demikian. Untuk perkuliahan, saya belum berdiskusi apakah nanti dia sudah ada di Bandung, jadi sudah karena dia praktek kerjanya di Bandung, jadi itu mungkin perlu saya sampaikan. Mengenai perkuliahan mungkin nanti masih akan kami diskusikan. Terima kasih, Ibu. Akademik mungkin. Terima kasih Ibu Tri tanggapannya. Jadi mungkin memang untuk putra ya Bu ya, perkuliahan nanti ya karena memang harus ada izin dari orang tua, kemudian yang bersangkutan juga memang mau, nah itu silahkan diputuskan bersama dulu. Terima kasih Ibu. Ya, tapi mungkin tadi itu perlu disampaikan bahwa kantor dia perusahaan di mana dia bekerja sudah mewajibkan WFO. Berarti dia sudah. Nah, itu mungkin ITENAS juga perlu mengetahui. Ya, betul. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Tri Kusumaningtyas. Selanjutnya akan ada pertanyaan dari Bapak Adrian Maulana. Oke, dari Kak Adrian Maulana. Terima kasih atas waktunya. Saya Adrian dari Teknik Industri ITENAS Angkatan 2020. Nah, di sini saya ingin bertanya, kalau misalkan dalam suatu kelas terdiri dari 50 orang, dan yang menyetujui untuk mengikuti hybrid ada 40 orang, nah itu prosesnya nanti apakah setiap minggu, tadi kan maksimal 25 orang, apakah nanti setiap minggu akan bergantian yang ikut di ITENAS atau 25 orang itu akan menjadi daftar tetap gitu, jadi tidak diganti. Terima kasih. Baik, silakan ditanggapi oleh WRA. Mungkin langsung saya jawab aja ya Mas ya. Jadi prinsip hybrid di sini adalah ini ya, kalau Anda di satu kelas itu katakanlah ada 50 orang gitu ya, 50 mahasiswa, maka
25 orang pertama, katakanlah absensi nomor 1 sampai 25, itu minggu ini itu melakukan pembelajaran di kelas. Ya. Yang sisanya, yang 26 sampai 50 itu di rumah. Nanti minggu depan, minggu depan itu dibalik, dibalik. Yang nomor absen 26 sampai 50 itu pembelajaran di kelas, sementara yang nomor 1 sampai 25 itu pembelajaran di rumah. Ya, jadi switching gitu ya, biar semua bisa merasakan. Kalau seandainya yang 50 orang itu setuju semua ya, artinya semua orang, semua mahasiswa disetujui oleh orang tua dan Anda semua memang berniat untuk melakukan pembelajaran luring. Nah, bagaimana kalau seandainya yang disetujui sama orang tua itu hanya 40? Ya, tetap nanti bergantian juga karena kapasitasnya sudah kita batasi 50% maksimum dan maksimum lagi 25. Jadi kalau seandainya nanti kelasnya itu 60 ya sebetulnya kami sudah memilih yang dilakukan pembelajaran luring ini bukan yang jumlah kelasnya lebih dari itu gitu ya, lebih dari 50. Kira-kira bisa menjawab ya? Sudah jelas ya? Di sistemnya bergantian nanti ya, bergantian tiap minggunya. Baik, terima kasih Pak, jelas. Baik, terima kasih Kak Adrian. Semoga menjawab pertanyaannya terkait dari sistem pembagian satu kelas itu akan ada berapa orang mungkin ya. Dan buat para hadirin yang hadir di Zoom, jika ingin ada pertanyaan dari orang tua mahasiswa atau mahasiswa ITENAS, boleh menggunakan fitur Raise Hand. Dan sekarang akan ada pertanyaan dari Ibu Siti Maimunah. Bapak Siti Maimunah. Maaf, oke. Silahkan Bapak. Jika ada pertanyaan. Silakan Pak. Oke, boleh di-unmute mungkin ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah terdengar ya? Ya baik, saya perwakilan dari mahasiswa yang bernama Muhammad Ridwan Alfaridz, di mana sebetulnya seharusnya itu Ibu Siti Maimunah ya yang hadir di sini, namun lagi ada keperluan, jadi sehingga saya wakili. Nah, yang ingin saya tanyakan terkait untuk persiapan pembelajaran tatap muka di kampus ITENAS, yaitu di mana untuk tanggal pastinya, tanggal fixnya itu untuk mulai pembelajaran tatap muka itu tanggal berapa ya, dan bulan berapa, dan jikalau sudah dimulai apakah 3 kali seminggu ataukah Senin sampai Jumat gitu. Soalnya saya mohon maaf telat masuk mengikuti Zoom ini gitu. Dan satu lagi untuk pertanyaan yang kedua, apakah mengenai fasilitas perpustakaan apakah sudah dibuka ataukah belum? Soalnya perpustakaan itu kan penting untuk mencari referensi atau informasi terkait dengan pendukungan kegiatan pembelajaran. Dan apalagi kalau misalnya yang semester akhir itu, kalau misalnya menyusun skripsi ya pastinya akan membutuhkan yang namanya referensi dan buku-buku yang terkait. Nah seperti itu. Jadi intinya apakah fasilitas perpustakaan pada saat pembelajaran tatap muka itu dibuka ataukah tidak? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak pertanyaannya. Yang pertama saya jawab dulu. Jadi apakah seorang mahasiswa itu seminggu sekali atau seminggu 2 kali ke kampus? Itu bergantung kepada jadwal kuliahnya. Tetapi bisa disampaikan bahwa kalau dia semester berarti angkatan 2020-2021 itu yang akan dihybridkan mata kuliahnya itu hanya 2.
Nah, berarti kalau 2 setidaknya seminggu hanya 2 kali saja ke kampusnya. Dan itu tergantung kepada jadwal kuliahnya. Dan jadwal kuliah ini tidak diubah sesuai dengan jadwal kuliah yang sudah berjalan semester ini. Ya, jadi tinggal dicek aja jadwal kuliahnya hari apa. Nah, namun mata kuliahnya memang belum diumumkan. Minggu depan WRAK akan mengumumkan mata kuliah apa saja yang nanti akan dihybridkan. Tuh. Kemudian terkait dengan mulai pelaksanaan tatap muka terbatas ini setelah UTS, yaitu tepatnya tanggal 22 November 2021 itu kita akan mulai pelaksanaan tatap muka terbatas. Minggu depan itu akan disebarluaskan formulir ya WA Blast, formulir izin orang tua, formulir dari mahasiswa, kemudian juga formulir pernyataan lain-lain ya yang perlu dilengkapi untuk seorang mahasiswa bisa mengikuti kegiatan tatap muka terbatas. Kemudian berkaitan dengan perpustakaan, nah perpustakaan ini memang betul sekali Pak, itu salah satu penunjang yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Kami tetap terbuka secara online. Jadi kalau karyawannya sih ada ya Bapak ya Pak ya di perpustakaan, tetapi perpustakaan ini tetap ditutup untuk dimasuki oleh mahasiswa karena dikhawatirkan menjadi salah satu tempat berkumpulnya mahasiswa. Oleh karena itu untuk fasilitas pinjam meminjam itu dilakukan secara online. Dan itu sampai sekarang pun sudah berlangsung untuk fasilitas pinjaman, bahkan itu bisa dikirim ke rumah gitu kalau ada perlu peminjaman buku. Seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Kak Ridwan. Apakah sudah menjawab? Sudah, alhamdulillah. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Sidik Akbar. Silakan untuk memberikan pertanyaannya dari Kak Sidik Akbar. Baik, terima kasih sebelumnya karena telah memberikan saya waktu untuk bertanya. Sebelumnya mohon maaf Ibu Bapak karena saya tidak bisa melakukan on cam karena berada di lokasi yang tidak memungkinkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin pertanyaan saya ini sambungan dari saudara Adrian tadi. Pertanyaan saya itu mengenai ujian UAS. Nah, apakah nanti UAS akan penyelenggaraannya itu seperti kuliah ini juga yang dilakukan secara bergantian? Nah, dan pertanyaan selanjutnya, apakah nanti jika telah diadakannya perkuliahan yang secara bergantian dan jika dilihat dari potensinya nanti, misalnya potensinya baik, apakah nanti itu bisa apakah nanti akan potensinya itu bisa membuat UAS dilakukan secara luring gitu Bu. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sesuai dengan pengumuman SK Rektor, ujian akhir semester dilaksanakan secara online. Jadi yang hybridnya itu hanya kuliahnya saja. Jadi ujian itu dilakukan secara online. Baik, kalau begitu terima kasih tanggapannya dari Ibu. Bagaimana Kak Rifki, Kak Sidik tentunya menjawab untuk kegiatan UAS dilaksanakan secara online. Gitu. Terima kasih sudah menjawab. Jawabannya sudah. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Rifki Firdaus. Silahkan Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Firdaus dari program teknik geodesi Tenas dengan NPP 23 2019 022. Izin bertanya, untuk FTSP
khususnya Prodi Teknik Geodesi, ada beberapa matkul yang membutuhkan alat sebagai penunjang praktikum. Jadi untuk praktikum yang membutuhkan alat, apakah ada teknis tersendiri dari Tenas? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini langsung Bapak Dekan FTSP dan juga kebetulan dosen geodesi. Ya, terima kasih Rifki ya atas pertanyaannya. Yang pertama tadi kita sudah ya menginformasikan ya bahwa memang tanggal 22 November ini kita sudah akan melakukan perkuliahan secara blended dan hybrid ya. Kita akan memasuki pembelajaran tatap muka terbatas. Nanti ada beberapa mata kuliah yang kita umumkan untuk tatap muka begitu ya. Nah, ini kaitannya dengan praktikum ya, kaitannya dengan praktikum. Nah, ini memang kita sangat dinamis sekali. Untuk saat ini memang untuk praktikum kita akan tetap diselenggarakan secara online ya, mohon maaf untuk saat ini. Tetapi ini sangat dinamis ya, kita coba lihat dan kita coba evaluasi. Mudah-mudahan kalau misalkan sesuatu itu ada perubahan begitu ya dan yang lainnya kita akan bisa melakukan secara offline lah begitu. Tetapi untuk saat ini kita menetapkan untuk praktikum itu kita akan selenggarakan secara online yang tentunya dengan modul-modul pembelajaran, modul-modul praktikum gitu ya yang sudah kita siapkan lah begitu. Bila mana mahasiswa ya memerlukan hal yang lain begitu ya bisa didiskusikan dengan dosennya nanti Rifki ya. Bila misalkan ada sesuatu tugas ataupun apa yang memerlukan peralatan nanti kita coba bisa diskusikan dengan dosennya. Mungkin itu Rifki yang bisa saya jawab atau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan lagi silahkan. Cukup Pak. Terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Yes, terima kasih Rifki. Dan penanya selanjutnya dari Syamsul. Boleh dari Syamsul mengajukan pertanyaannya dan ongkem Bapak Syamsul, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry saya terlambat tadi, agak terlambat karena ada pula meeting. Saya mau bertanya ini, saya ada perwakilan dari Sumatera, orang tua dari Boys Deep Ari Usrai. Saya mau bertanya, yang hybrid ini yang dikuliahkan secara offline itu hanya praktikum atau dengan mata kuliah yang lainnya? Itu yang pertama. Terus, itu pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua, apakah mata kuliah tatap muka ini harus wajib mengikuti walaupun kami dari luar daerah yang jauh sekali dari Bandung ya, karena ini akan ini kalau hanya 2 kali seminggu kuliahnya kan agak ini juga, karena kami juga harus mencari tempat kos di sana dan lain-lain sebagainya, tentu menambah kos juga kepada orang tua ya. Jadi pertanyaan saya yang 2 itu aja, mohon dijawab, mudah-mudahan bisa terjawab dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Samsul, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa join dengan kami di antara kesibukan Bapak. Yang pertama, praktikum itu seluruhnya masih dilaksanakan secara online, walaupun hanya ada satu praktikum itu dilaksanakan secara hybrid, yaitu pada program studi teknik kimia. Jadi kalau tadi Bapak putranya bukan di teknik kimia, maka sudah bisa dipastikan seluruh praktikumnya dilaksanakan secara online. Yang kedua, terkait dengan apakah ini menjadi wajib atau tidak untuk pelaksanaan keikutsertaan hybrid, sama sekali tidak diwajibkan. Jadi kalau Bapak mempertimbangkan bahwa sudahlah anak Bapak untuk semester ini full online saja, silahkan. Tidak ada masalah dan tidak akan menjadi hambatan juga tentunya. Karena semuanya tetap masih yang online-nya akan berjalan juga.
Dan kami sangat memahami untuk mahasiswa yang memang di luar Kota Bandung, itu kebanyakan sepertinya masih memilih secara online. Jadi tidak ada masalah Bapak, seandainya Bapak masih menginginkan putra Bapak untuk mengikuti secara online. Terima kasih. Oke Bu, terima kasih banyak informasinya Bu Rektor. Jelas sekali. Terima kasih. Selamat bekerja kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Syamsul. Semuanya mohon maaf saya tidak tahu. Baik, kalau begitu sesi diskusi ini akan saya akhiri. Dan sesi diskusi akan saya akhiri baik melalui media Zoom maupun kegiatan offline saat ini. Saya mau mengucapkan terima kasih atas kehadirannya kepada para hadirin melalui media Zoom, kepada orang tua mahasiswa dan juga mahasiswa yang sudah menghadiri kegiatan talk show pembelajaran tatap muka ini. Baik, dan akan ada tanggapan terakhir dari Ibu Rektor. Baik, terima kasih ya kepada para WR, Dekan, Ketua IOM, dan juga adik-adik mahasiswa yang sudah hadir di sini. Terima kasih juga kepada para orang tua mahasiswa yang sudah join di secara online, dan juga terima kasih kepada mahasiswa ITENAS yang kami banggakan yang sudah ikut berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan online siang hari ini. Sekali lagi kami mohon kesadaran dari adik-adik mahasiswa khususnya nanti apabila memang akan mengikuti kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas, ini dituntut kesadaran secara penuh, kedisiplinan secara penuh untuk mematuhi semua protokol kesehatan dan juga semua aturan yang sudah ditentukan oleh ITENAS dan juga pemerintah. Karena keberhasilan kita nantinya itu bukan oleh dosen saja, bukan oleh karyawan aja yang di sini ataupun pimpinan juga, tetapi ini adalah keterlibatan atau tanggung jawab juga dari semua pihak warga kampus yang nanti akan terlibat. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan juga adik-adik mahasiswa ini mohon sangat dipatuhi. Dan juga satu yang perlu diingat mungkin untuk adik-adik mahasiswa yang sudah hampir 1,5 tahun ya tidak ke kampus, ITENAS itu memberlakukan larangan merokok. Nah, ini mohon diperhatikan ya. Jadi ada titik-titik merokok, tempat tertentu yang jumlahnya sedikit, jadi nanti tidak boleh merokok di sembarang tempat, apalagi di dalam kelas ya, itu sangat-sangat tidak dibenarkan ya. Nah, mungkin itu saja penutup dari saya. Sekali lagi, mari kita dukung program pemerintah untuk selalu menjaga protokol kesehatan, dan juga mari kita dukung pemerintah untuk program vaksinasi ini agar segera tercapai proses herd immunity. Demikian penutup dari saya, salam sehat selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih closing statement-nya Ibu. Saya Rati, saya mau ucapkan terima kasih atas kehadirannya Ibu Rektor dan jajaran pimpinan dari ITENAS. Dan juga terima kasih kepada perwakilan mahasiswa dari setiap fakultas, dan terima kasih kepada Pak Firman dari perwakilan Ikatan Orang Tua Mahasiswa atas kehadirannya di kegiatan talk show pembelajaran tatap muka di ITENAS ini. Dan semoga kegiatan hari ini dapat menjawab pertanyaan dari teman-teman terkait pembelajaran tatap muka yang akan dilaksanakan di ITENAS. Kalau begitu saya pamit undur diri, mohon maaf bila ada salah kata, dan tetap menjaga protokol kesehatannya, stay safe. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.